A'damun nasi utawi luwih agung-agung menungso apane hakon apane hake alal mar'ati ing atase wong wadon iku zaujuha bojone wong wadon. Jadi kalau ada seorang wanita sudah punya suami, maka hak suami itu luar biasa besarnya. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, seandainya bersujud itu boleh. Nah, kan di syariat Nabi Muhammad itu bersujud tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada syariat nabi-nabi sebelumnya masih boleh. Contohnya apa? Contohnya pada syariatnya Nabi Yakub dan Nabi Yunus. Nah, maka itu boleh bersujud kepada pembesar, kepada raja, pada pejabat pemerintah boleh. Tapi zaman Kanjeng Nabi syariatnya tidak memperbolehkan kita sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah berkata, seandainya saya merintahkan orang itu bersujud, maka istri itu tak suruh bersujud kepada suaminya. Karena begitu besarnya hak suami atas istrinya. Bahkan pada zaman Kanjeng Nabi itu, kan ada cerita seorang wanita itu tinggal sama suaminya. Ternyata suaminya kemudian pergi keluar kota. Dia pesan sama istrinya, kamu tidak boleh keluar rumah. Nah, harus di dalam rumah. Nah, tapi harus ingat, meskipun dia tidak boleh keluar rumah kan punya pembantu. Nah, pembantunya itu mencarikan kebutuhan dia, masak dan lain sebagainya. Maka ternyata ketika suaminya baru keluar rumah beberapa hari, orang tuanya sakit. Nah, maka dipanggillah dia sama saudara-saudaranya. Nah, bapak kamu itu sakit, pengen ketemu kamu, tapi orangnya bingung. Ya, suaminya wasiat bahwasanya dia tidak boleh keluar rumah. Akhirnya diturutilah wasiatnya suaminya tadi, pesannya suaminya tadi. Kemudian beberapa waktu kemudian dikabari lagi, wah sakitnya bapak kamu itu semakin parah ini, khawatirnya nanti meninggal dunia, kalau kamu tidak datang itu gimana? Kasihan. Tapi dia masih ingat pesan suaminya, tidak boleh keluar rumah. Jadi dia tidak keluar rumah meskipun hatinya sedih. Kemudian karena suaminya belum pulang, datanglah kabar berikutnya, ternyata bapaknya meninggal dunia. Dia juga sedih, ingin ngelayat, tapi dia masih ingat pesan suaminya tidak boleh keluar rumah. Maka kemudian setelah beberapa waktu, akhirnya barulah suaminya pulang ke rumah. Dia kemudian datang ke Rasulullah, bertanya masalah tadi. Maka dia mengatakan, bahwasanya wanita itu adalah ahli surga. Kenapa? Karena taat sama perintah suami. Nah, meskipun bapaknya meninggal dunia, tidak ngelayat, itu kenapa? Karena hak suami itu lebih besar daripada hak dari bapak dan ibunya wanita tadi. Wa adamun nasi lan utawi luweh agung-agung menungso apane hakon, apane hake. Alar rajul ing atase wong lanang. Iku ummuhu, iku ibune wong lanang. Rawahu riwayataken hadis sapa Al-Hakim, sapa Imam Al-Hakim anak Isata saking Sita Aisyah. Kemudian orang yang paling besar haknya kepada seorang laki-laki itu adalah ibunya. Jadi kalau misalkan Anda punya ibu, kemudian punya istri, maka misalkan kalau bisa hajat ibunya itu didahulukan daripada istrinya. Kalau bisa. Kenapa? Karena surga itu di bawah telapak kaki ibu. Karena itu saya masih ingat ada salah satu motivator bisnis, saya lupa siapa namanya itu. Dia itu mengatakan, kalau kamu pengen rezeki kamu lancar, jangan lupa sama bapak ibu kamu, orang tua kamu. Nah, gitu loh. Dikasihlah duit, dikasih apa, insya Allah nanti rezeki itu akan lancar. Nah, ini sebetulnya sudah didahului sama Kanjeng Nabi. Seorang laki-laki itu memang berkuasa penuh pada istrinya. Artinya apa yang diperintahkan suami harus dituruti sama istrinya selama tidak maksiat kepada Tuhan, kepada Allah. Kan kaidahnya la ta'ata li makhluqin li maksiatin
makhluki. Li maksiatil khaliq. La ta'ata li makhlukin maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau dalam urusan yang bertentangan dengan syariat, dengan perintah Allah. Jadi kalau agama Islam menganjurkan istri harus taat sama suami, ya selama perintahnya bukan maksiat, maka harus ditaati. Demikian pula seorang laki-laki itu berkewajiban penuh untuk berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Kalau bertentangan dengan perintah Allah, ya tidak usah dituruti. Contohnya siapa? Contohnya ada salah satu sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu adalah anak bangsawan, Quraisy. Kemudian dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, akhirnya ibunya tidak setuju. Dia perintah dia untuk keluar dari agama Islam. Nah ini kan perintah yang bertentangan dengan syariat. Tidak boleh dituruti. Akhirnya kemudian sampai ibunya mogok makan. Kalau kamu tidak keluar dari Islam, mau lebih baik mati saja. Tak mogok makan. Mus'ab bin Umair tetap berpegang teguh pada agama Islam. Meskipun ibunya mogok makan. Bahkan kemudian dia ngomong sama ibunya, bahwasanya, Bu, meskipun kamu itu mogok makan sampai mati, saya itu tetap beragama Islam. Akhirnya punya gregetan, dia dikurung dalam rumahnya, di dalam kamarnya, sampai akhirnya Mus'ab bin Umair bisa melarikan diri dari rumahnya tadi. Padahal Mus'ab itu anaknya bangsawan, wajahnya tampan, bajunya bagus, selalu pakai wangi-wangian. Akhirnya sama Rasulullah, beliau diutus menjadi perintis untuk datang ke kota Madinah. Sebelum para sahabat itu hijrah ke Madinah, beliau disuruh datang ke sana duluan untuk berdakwah kepada orang-orang Madinah. Maka orang-orang Muhajirin, orang-orang Quraisy yang hijrah ke Madinah, ketika melihat Mus'ab bin Umair, mereka selalu sedih. Nah, kenapa kok sedih? Mereka ingat zaman Mus'ab bin Umair masih jadi bangsawan. Pemuda yang tampan, bajunya bagus, pakai wangi-wangian. Tapi ketika dia sudah hijrah ke Madinah, ya akhirnya bajunya itu kumel. Ya seperti orang miskin lah. Ini menunjukkan bahasanya perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat itu sebaiknya dipenuhi, sebaiknya dituruti. Contohnya apa? Contohnya ya semacam saya sendiri. Kalau saya mau pindah rumah, buka toko, itu saya mesti rembukan sama ibu saya. Enaknya kapan? Kemudian saya disuruh cari tanggal sama kiai. Meskipun saya tidak percaya dengan hitung-hitungan semacam itu, ya, tapi saya ingin menyenangkan hati orang tua, kan itu kan. Kemudian kata teman saya yang kiai mengatakan, betulnya semua hari itu bagus, dia bilang gitu. Semua hari itu bagus, cuma kita itu mencari hari yang paling baik di antara hari-hari itu. Jadi ya kiai dia bisa hitung-hitungan, tapi ya mengatakan semua hari itu baik. Kita cuma cari yang terbaik, kan itu kan. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Siti Aisyah. Kemudian hadisnya ikut Imam Suyuti adalah hadis yang sahih. Kita teruskan.